Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadam dari kelas 11 TKJ 1 ingin menjelaskan ceramah tentang keutamaan bersyukur. Pertama-tama, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semesta alam, dan dialah yang menciptakan langit, bumi, memberikan kita kesehatan, rezeki, serta hidayah untuk tetap berada di jalan Islam. Salawat dan salam semoga telah tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat-umatnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Nikmat Allah itu tidak terhitung. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sangat ditekankan dalam Islam adalah bersyukur. Allah memberikan kita begitu banyak nikmat, bahkan Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ayat ini menjelaskan bahwa nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya, mulai dari yang terlihat besar hingga nikmat kecil yang sering kita lupakan. Bangun tidur dalam keadaan sehat itu nikmat. Mata yang bisa melihat itu nikmat. Keluarga yang menyayangi kita itu adalah nikmat. Bahkan udara gratis yang kita hirup setiap hari pun itu adalah nikmat. Namun, sayangnya banyak dari kita baru menyadari nilai sebuah nikmat ketika nikmat itu hilang. Sehat baru terasa mahal. Saat kita sakit, waktu terasa berharga. Ketika waktu sudah tidak ada lagi, waktu tersisa. Dalam dalil Al-Quran tentang bersyukur, Allah pernah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, dan jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menjelaskan syukur adalah sebab bertambahnya nikmat, sedangkan kufur nikmat adalah sebab datangnya kesempitan dan azab. Ketika kita bersyukur, Allah bukakan pintu rezeki, kemudahan, pintu kesehatan, dan bahkan pintu kebahagiaan. Ada hadis tentang bersyukur. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, syukur tidak hanya kepada Allah, tetapi juga dengan berterima kasih kepada sesama manusia. Jika ada seseorang yang menolong kita, kita ucapkan terima kasih, itu adalah bagian dari syukur. Rasulullah juga pernah ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak? Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saja, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih ingin menjadi hamba yang bersyukur. Lalu bagaimana dengan kita? Di dalam para ulama menjelaskan bahwa syukur ada 3 bentuk. Syukur dengan hati, yaitu menyadari, meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Tidak sombong, tidak merasa bahwa semua keberhasilan usaha sendiri. Kita berusaha tapi hasilnya Allah yang menentukan. Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, tidak suka mengeluh, tidak banyak menggerutu. Orang yang bersyukur lisannya penuh dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada syukur dengan perbuatan. Menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat digunakan untuk sholat, belajar, dan bekerja. Diberi harta digunakan untuk sedekah dan membantu yang membutuhkan. Diberi ilmu digunakan untuk mengajar, memberi manfaat. Inilah syukur yang paling sempurna. Saudara-saudara, hikmah orang bersyukur. Orang yang bersyukur akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, ada nikmatnya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Rezeki bertambah, hubungan keluarga membaik,
hati menjadi tenang. Yang kedua ada hidup menjadi lebih bahagia. Psikolog modern pun membuktikan bahwa orang yang banyak bersyukur lebih bahagia, lebih sehat mental, lebih optimis dalam hidup. Yang ketiga ada dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Kufur nikmat membuat seseorang hidup gelisah, selalu merasa kurang, tidak puas. Yang keempat ada didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur akan semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sih bahaya-bahayanya kufur nikmat? Oke, bahaya kufur nikmat, saudara-saudaraku, Allah memperingatkan bahwa kufur nikmat dapat membawa azab. Orang yang kufur nikmat adalah mereka yang selalu mengeluh, tidak puas, merasa kekurangan diri sendiri dan orang lain. Orang yang seperti ini hidupnya tidak tenang, hatinya gelap, pikirannya penuh keluhan, padahal Allah memberikan begitu banyak karunia yang tidak ternilai. Bagaimana sih cara melatih bersyukur? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita selalu bersyukur, lakukanlah beberapa hal sederhana saja. Biasakan mengucap Alhamdulillah setiap pagi. Lihat orang keadaannya lebih sulit dari kita agar merasa cukup. Catat 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Gunakan nikmat untuk ibadah. Kurangi mengeluh, dan perbanyak mengingat Allah. Ketika kita membiasakan ini, hati menjadi lebih lapang dada. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mulai hari-hari kita dengan penuh rasa syukur. Jangan tunggu nikmat hilang baru bersyukur. Bersyukur itu sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, diberikan rezeki yang berkah, kesehatan jasmani, rohani, dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Akhirul kalam. Marilah kita menutup ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.